Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman dan Ibu Hapsari. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang chapter 12, yaitu tentang kepemimpinan. Kelompok kami terdiri atas Hanif Muhammad Raihan, Maloma Hasibuan, saya sendiri Muhammad Raihan Alam, lalu Muhammad Surya Wijaya, Nurzihan Saskia Pramesti, Prameswari Yovita, dan Syakir Ari Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Ari. Di sini saya akan menjelaskan LO1 dari bab chapter 12 yaitu kepemimpinan. LO1 ini mengenai Trait Theories of Leadership. Pertama lanjut aja. Apa sih itu leadership? Leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi kelompoknya untuk mencapai visi atau tujuan. Nah, dalam Trait Theories of Leadership ini, yaitu teori yang menjelaskan karakteristik individu yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Ini berasal dari kata trait juga yang berarti artinya sifat. Karena kita membahas tentang sifat, kita mengenal ada yang namanya dark side personality traits. Nah, di sini tuh pertama ada Machiavellianism, yaitu menganggap perilaku buruk bukan masalah jika menghasilkan hasil yang baik. Kemudian ada narsisme, yaitu egois dan menganggap dirinya paling baik. Yang ketiga, ada psikopat, yaitu tidak memikirkan orang lain, tidak ada rasa bersalah, dan tidak ada rasa empatinya. Nah, berdasarkan dari buku, riset menunjukkan bahwa mid-range score di tes dark side personality traits merupakan hasil yang paling optimal untuk kepemimpinan. Dark side personality traits harus disertai dengan emotional stability agar efektif untuk kepemimpinannya. Emotional stability dapat dibangun dengan melakukan program pengembangan diri seperti self-awareness dan self-regulation skill. Kemudian, trait sifat juga bisa dilihat dari emotional intelligence-nya. Pemimpin yang memiliki rasa empati dapat memahami kebutuhan, mendengarkan pendapat, dan membaca reaksi orang lain. Pemimpin yang seperti itu dapat memperlihatkan dan mengatur emosinya dengan baik, yang dapat mempengaruhi perasaan dan performa karyawannya dengan menunjukkan simpati dan antusiasme ketika performa baik, dan dapat menunjukkan ketidaksukaan ketika performanya buruk. Nah, di teori ini, seperti apa sih yang efektif? Yang efektif itu dijelaskan dalam Big Five Framework. Ada 5 sifat yang efektif bagi pemimpin. Yaitu pertama ada extraversion, yang dimana ini merupakan cara seorang pemimpin untuk pintar bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian assertiveness, yaitu pemimpin yang memiliki rasa tegas. Terus conscientiousness, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Terus openness to experience, yaitu dia mampu menerima hal-hal baru. Dia sifatnya tuh kreatif dan bertanggung jawab juga. Kemudian ada neurotis, yaitu sifat yang seorang pemimpin yang mampu bekerja di bawah tekanan, menghadapi rasa stres. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Wijaya akan mempresentasikan LO2 mengenai behavioral theories. Behavioral theories. Behavioral theories adalah teori tertentu yang berpendapat bahwa perilaku tertentu atau spesifik dari seseorang akan membedakan apakah dia ini seorang pemimpin atau bukan. Nah, salah satu teori paling komprehensif dari behavioral theories ini berasal dari Ohio State Studies yang mengidentifikasikan dimensi-dimensi independen dari seorang pemimpin. Dari beribu identifikasi dimensi yang ada, Ohio State Studies menghasilkan kesimpulan kepada 2 hal yang substansial yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut para pekerja, yaitu initiating structure dan consideration. Initiating structure. Initiating structure adalah sejauh mana seorang pemimpin mendefinisikan dan menyusun peran bagi dirinya dan rekan kerjanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ada.
Jadi hal-hal ini itu mencakup perilaku seorang pemimpin untuk mengorganisir pekerjaan, menjaga hubungan kerja, dan menentukan tujuan, baik itu tujuan yang ingin mereka capai atau smart goals yang akan ditentukan untuk mencapai tujuan utama yang ingin mereka capai. Nah, seseorang dengan initiating structure yang tinggi biasanya adalah seseorang yang menetapkan pekerjaan yang spesifik bagi dirinya dan orang lain, menetapkan standar performa, dan menekankan deadline yang ada. Yang kedua ada consideration. Jadi consideration itu sejauh mana seseorang pemimpin memiliki hubungan kerja yang didasari dengan rasa percaya, menghargai pendapat rekan kerja atau bawahan, dan menghormati perasaan mereka. Mereka di sini rekan kerja dan bawahan. Nah, seorang pemimpin yang memiliki consideration biasanya itu ramah dan mudah didekati. Jadi bagi bawahan dan rekan kerjanya itu ya istilahnya mudah bergaul lah. Walaupun misalkan dia atasannya, bawahannya tetap bisa bergaul sebagaimana biasanya seseorang bergaul walaupun kepada atasannya. Yang kedua itu memperlakukan semua orang dengan sama atau setara dengan dirinya. Jadi di sini pemimpinnya itu tidak memposisikan dirinya sebagai seseorang yang sangat tinggi, tapi dia memposisikan dirinya itu setara dengan bawahan-bawahannya dan lebih terbuka kepada mereka. Nah, yang ketiga itu memperhatikan kesejahteraan masing-masing orang. Jadi di sini pemimpin itu tidak hanya memikirkan bagaimana organisasi atau perusahaan itu berjalan, tapi dia juga memperhatikan kesejahteraan dari rekan kerjanya dan bawahan-bawahannya atau orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kerja dia. Nah, jadi dari hasil studi dari Ohio State Studies ini, kita bisa lihat di sini ada 2 buah tabel, di mana tabel pertama ini membandingkan apa sih bedanya pemimpin yang sangat condong ke initiating structure dan consideration itu apa bedanya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau pemimpin yang sangat condong dan menjunjung tinggi initiating structure itu biasanya dia memimpin dengan istilahnya iron hand, itu keras dengan kayak istilahnya berpegangan teguh, kayak ketika emang orang itu harus melakukan A, ya dia harus melakukan A. Seperti itu. Nah, yang kedua, dia itu sering encourage atau istilahnya memotivasi atau istilahnya menyemangati orang-orangnya itu setelah bekerja dan itu per orang berdasarkan unitnya masing-masing kayak gitu. Misalkan si A ini udah selesai kerjanya, dia menyemangati, oke, misalkan hasil kerja kamu bagus, semangat yuk, semoga kerja yang lainnya bisa lebih baik dan sebaik ini lagi, seperti itu. Nah, tapi kita bandingkan dengan seorang pemimpin yang memiliki consideration yang tinggi. Di sini pemimpin yang memiliki consideration tinggi dan lebih condong ke consideration ini biasanya melakukan dan mengabulkan keinginan yang diinginkan oleh orang yang di bawah si pemimpin itu. Misalkan si A sedang lagi demotivasi dan dia ingin kayak istirahat, maka si pemimpin itu memberikan waktu istirahat untuk si A ini. Nah, yang kedua adalah si pemimpin ini sering membantu rekan kerjanya atau bawahan-bawahannya untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Jadi karena dia yang mudah bergaul dan ramah dan sangat terbuka dengan orang-orang yang setara maupun sebenarnya menjadi bawahan dia kadang membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah personalnya yang biasanya nanti memiliki resiko untuk mengancam kinerja mereka di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di tabel kedua ini kita bisa lihat apa sih dampaknya ketika seorang pemimpin itu memiliki consideration yang tinggi atau initiating structure yang tinggi. Jadi di sini ada 4 tabel atau 4 spektrum yang kita dapat. Spektrum pertama itu ketika seorang pemimpin memiliki low structure dan low consideration, di mana si pemimpin ini akan menjadi sebuah pemimpin yang perannya itu pasif. Jadi kayak kurang aktif dalam menghandle apa yang terjadi dan istilahnya kayak ya udahlah nanti masalahnya atau
tujuannya bakal tercapai sendiri tanpa ada kayak turun tangan langsung atau menanyakan kayak kondisinya gimana. Jadi cuek lah gitu pemimpinnya. Nah, spektrum yang kedua itu ada low structure tapi high consideration, di mana di sini pemimpinnya akan menjadi lebih kayak ingin membawa sebuah harmoni dan memenuhi keinginan kebutuhan sosial dari anggota-anggotanya dan rekan kerjanya. Karena di sini si pemimpin ini sangat terbuka atau sangat consideration terhadap pendapat dari rekan kerja dan bawahannya dan menghargai perasaan mereka. Nah, spektrum ketiga itu ada high structure dan low consideration. Di sini kayak digambarkan bahwa pemimpinnya itu lebih mengutamakan untuk sebuah pekerjaan itu lebih selesai dulu, dan kayak masalah-masalah personal seperti hubungan antara pekerja atau misalkan hubungan personal di luar kerja itu menjadi ya istilahnya ya kelas 2 lah, dipikirkannya nanti setelah pekerjaan utamanya selesai, yaitu mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, yang spektrum terakhir ini adalah high structure dan high consideration, di mana di sini si pemimpin ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara produktif, di mana pekerjaan yang di-assign-nya itu selesai, dan juga mempertahankan dari tim cohesiveness atau kedekatan timnya. Jadi keeratan di antara satu sama lain dari tim di dalam organisasi dan juga bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya itu berusaha untuk diseimbangkan oleh sang pemimpin. Seperti itu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. LO3. Selanjutnya ada LO3, contingency theories. Nah, yang pertama itu ada the Fiedler model yang menyatakan bahwa efektivitas dalam suatu grup atau kelompok atau organisasi itu bergantung kepada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan seberapa jauh situasi memberikan kendali kepada pemimpin gitu. Jadi gaya kepemimpinan ini dicocokkan dengan seberapa jauh gitu situasi itu membutuhkan sosok pemimpin yang seperti ini gitu. Cara menganalisis situasi gimana? Nah, Fiedler model membahas adanya least preferred coworker questionnaire yang merupakan kuesioner yang diberikan kepada anggota untuk mengisi rekan kerja mengisi berupa deskripsi gitu. Jadi seorang anggota ini diminta untuk mengisi, tolong dong deskripsiin rekan kerja seperti apa yang paling kamu nggak suka gitu. Nah, orang yang mengisi banyak dari kuesioner ini gitu, atau yang memiliki nilai tinggi di kuesioner ini cenderung itu relationship oriented. Sementara orang-orang yang nggak terlalu mengisi banyak gitu dari kuesioner ini cenderung task oriented. Nah, selain itu ada juga 3 dimensi yang diperhitungkan. Yang pertama itu ada leader-member relation yang mengukur besarnya keyakinan, kepercayaan, dan rasa hormat dari anggota kepada pemimpinnya. Yang kedua itu ada task structure, yaitu terstruktur atau tidaknya tugas. Yang ketiga itu ada position power, yaitu pengaruh pemimpin terhadap power variables. Yang power variables ini yang isinya tuh kayak hak cuti, memecat, dia untuk memecat, naikin gaji, promosi, pokoknya yang berkaitan dengan posisi dia. Gitu. Nah, Fiedler, nanti hasilnya bisa dianalisa melalui grafik ini, gitu. Jadi leadership style yang task oriented di sini digambarin pakai garis yang merah, sementara yang relationship oriented itu digambarin pakai garis yang biru, gitu. Dan situasinya tuh ada yang moderate, favorable, dan unfavorable. Situasi yang favorable buat pemimpin itu adalah situasi di mana pemimpin itu memegang kendali yang lebih, gitu. Kendali yang lebih dalam suatu kelompok. Maksudnya jadi semakin favorable situasinya, ya semakin besar kendali yang pemimpin itu punya, kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini kalau untuk task oriented, orang-orangnya itu
efektivitas dari grupnya itu akan lebih tinggi ketika mereka itu situasinya itu favorable atau yang unfavorable gitu. Jadi untuk yang task oriented itu efektivitasnya akan lebih tinggi gitu. Sementara situasi yang moderate itu akan lebih bagus jika diterapkan dengan leadership style yang relationship oriented. Jadi performance-nya akan lebih tinggi, group performance-nya. Kayak gitu. Lanjut, ada situational leadership theory yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat bergantung dengan kesiapan para pengikut. Kesiapan para pengikutnya itu dihitung dari 2 variabel, yaitu kesanggupan dan ketersediaan. Nah, sebenarnya di buku itu dinyatakan kalau pendekatan kepemimpinan ini itu lebih intuitif gitu ya. Nah, kondisinya itu kayak gimana? Kondisi pengikutnya itu sanggup ketika pengikutnya itu atau karyawannya itu sanggup dan bersedia, maka sebenarnya pemimpin itu nggak harus melakukan banyak hal lagi. Gitu. Tapi ketika mereka itu sanggup dan tidak bersedia, itu pemimpin itu dapat bertindak suportif dan partisipatif guna meningkatkan motivasi karyawannya gitu untuk melakukan tugasnya. Yang ketiga itu ada tidak sanggup dan tidak bersedia. Nah, pemimpin itu dapat memberikan arahan yang jelas dan spesifik pada karyawannya terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang terakhir itu ada tidak kondisi pengikut itu ada tidak sanggup dan tidak bersedia, yang mana pemimpin dapat mengarahkan orientasi terhadap tugas yang tinggi. Jadi kalau tidak sanggup tapi dia bersedia gitu untuk mengerjakan tugasnya, tapi mereka merasa tidak sanggup gitu. Pemimpin itu bisa mengkomunikasikan tugasnya dalam bahasa-bahasa yang mendorong pengikutnya untuk lebih task oriented gitu. Jadi dia menyeimbangkan sisi relationship oriented dan task orientednya dari seorang karyawan tersebut kayak gitu. Lanjut ada path goal theory. Ini juga sebenarnya udah sempat dibahas di motivation theory ya kalau nggak salah. Nah, teori yang menyatakan bahwa seseorang pemimpin memiliki tugas untuk memfasilitasi bawahan atau pengikutnya dalam bentuk apapun guna mencapai tujuannya. Kayak gitu. Nah, teori ini memprediksi 3 pernyataan. Yang pertama itu kepemimpinan direktif akan membuat karyawan itu lebih puas. Tapi karyawan akan lebih puas dengan kepemimpinan direktif jika tugas-tugasnya itu ambigu dibanding tugas-tugasnya saat tugasnya itu terstruktur kayak gitu. Jadi ketika tugas-tugasnya masih kurang jelas gitu, itu perlu ada tindakan pemimpin yang direktif gitu, yang mengarahkan secara langsung. Sementara kepemimpinan yang suportif gitu, menghasilkan kinerja dan kepuasan karyawan yang tinggi ketika karyawan melakukan tugas yang terstruktur gitu. Nah, yang terakhir, kepemimpinan direktif dianggap berlebihan bagi karyawan yang memiliki kemampuan yang tinggi dan berpengalaman. Jadi, karyawan-karyawan yang cenderung pintar atau cenderung berpengalaman itu sebenarnya lebih suka dibebasin dalam melakukan tugas-tugasnya, kayak gitu. Menurut path goal theory. Yang terakhir ada leader participation model, itu teori kepemimpinan yang menyediakan satu set aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah dari pengambilan keputusan partisipatif di berbagai situasi. Nah, itu aja mungkin dari LO3. Selanjutnya akan dijelaskan di LO4. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya dan saya akan membahas tentang di LO4 ini saya akan membahas tentang contemporary theories of leadership dan di LO4 ini dibagi jadi 3 bagian, yaitu ada LMX theory, charismatic leadership, dan transactional and transformational leadership. Nah, di sini terdapat LMX theory. LMX theory ini mengatakan bahwa karena adanya sebuah keterbatasan waktu, time pressure, jadi para pemimpin ini biasanya membuat sebuah special relation terhadap anggota tim yang tertentu gitu. Nah, bisa dilihat nih dalam exhibit 12.2 ini anggota-anggota yang memiliki relation secara lebih spesial terhadap pemimpinnya ini menjadi in group gitu, dan orang-orang individual itu menjadi out group.
Nah, alasan kenapa hal ini terjadi itu mungkin karena ada similarity and competence. Jadi, si leader ini ngerasa bahwa karena adanya kesamaan dalam cara berpikir, mungkin cara berdiskusi dan sebagainya, maka si leader ini lebih ingin high interaction-nya dengan anggota-anggota yang di in-group ini, yaitu ABC. Dan juga karena mungkin kompetensi. Jadi, si leader ini menilai kompetensi dari anggota ABC ini mungkin lebih baik dibanding dengan DEF, sehingga biasanya tuh orang lebih ingin bekerja dengan orang-orang yang kompetensinya lebih baik gitu. Itu juga alasannya mungkin karena attitude-nya ABC, dan ABC itu dibanding DEF itu lebih baik attitude-nya, dan ada juga personal background, itu seperti demografi, asal daerah, demografi, dan mungkin saja gender gitu. Biasanya tuh orang-orang pemimpin tuh lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih mudah untuk bekerja tuh dengan orang-orang yang sama gendernya. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari LMS teori ini? Bisa dilihat bahwa kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya itu dialami oleh orang yang berada di grup karena mereka mendapatkan rekognisi dan perhatian yang lebih, maka anggota yang ABC ini tentu bekerja itu lebih baik daripada anggota yang berada di DEF. Nah, work performance yang lebih baik ini tentu merupakan benefit bagi anggota yang ABC, sedangkan kekurangannya dialami oleh DEF dan secara tim keseluruhan karena anggota yang DEF ini merasa dia tidak ter-engage dengan dengan leadernya, sehingga bisa jadi mereka merasa bukan bagian dari tim dan melepas tanggung jawab di tim tersebut. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang tim, tentu kita berbicara tentang kerjasama. Nah, kerjasama secara overall gitu, karena DEF ini kan bukan berarti dia anggota luar dari tim, mereka tuh anggota yang berada di dalam tim. Karena mereka tuh, kalau misalnya kita lihat secara overall kerjasamanya, tentu ini merupakan hal yang buruk karena leader ini hanya memilih beberapa orang yang ingin diajak kerjasama gitu. Jadi tentu ini akan mempengaruhi kinerja dari tim secara overall. Nah, lanjut di sini selanjutnya saya akan berbicara tentang charismatic leadership. Charismatic leadership apa sih? Charismatic leadership adalah leadership yang pemimpinnya ini dapat menginspirasi para anggotanya ini melalui kebiasaan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si pemimpin ini. Dan di sini tuh karakteristik dari charismatic leader adalah vision and articulation. Vision dan articulation ini apa sih? Jadi charismatic leadership ini punya visi terhadap hal tertentu, maksudnya goals yang harus di-achieve, dan dia tahu cara untuk menyampaikannya gitu. Dan salah satu karakteristik juga dari charismatic leader adalah personal risk. Orang-orang yang berkarisma ini melalui tindakannya tuh willing untuk mengambil personal risk yang tinggi gitu. Jadi mereka mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan dan keberlangsungan dalam mengachieve goal itu bagi tim. Nah, kemudian selanjutnya sensitivity to followers needs. Jadi para orang-orang yang berkarisma ini atau pemimpin-pemimpin berkarisma ini lebih sensitif terhadap dan lebih mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh timnya, sehingga mereka tuh bisa responsif terhadap apa yang mereka butuhkan gitu. Lanjut. Mereka juga punya unconventional behavior. Dia tuh bisa engage timnya dengan cara yang unik dan berbeda gitu dibanding kepemimpinan yang lain gitu. Unique ways ini salah satu contohnya adalah biasanya tuh pemimpin tuh tends untuk menyuruh-nyuruh aja gitu tanpa empower dari para anggotanya. Dan charismatic leadership ini punya cara-cara sendiri untuk menginspirasi dan empower orang ini untuk melakukan tindakan tertentu untuk achieve goals dari visi yang tadi saya sebutkan. Nah, biasanya kita sering ada perdebatan bahwa sebenarnya itu charismatic leadership itu emang udah dari sananya atau udah terlahir dari sananya atau sebenarnya bisa di-develop sih. Nah, jawabannya adalah iya dan iya. Jadi salah satu riset menunjukkan bahwa ketika ada dua anak kembar itu dipisahkan, mereka tuh ternyata tuh memiliki karismatik skor yang kurang lebih sama. Dan kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya kan orang tuh beda-beda ya sikapnya. Ada orang yang lebih tertutup, ada orang yang lebih terbuka, dan orang-orang yang karisma ini tends to atau cenderung lebih vokal terhadap apa yang mereka inginkan dan tahu cara menyampaikannya dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang charismatic leadership ini
memang sudah dari sananya atau dari gennya gitu. Nah, tapi apakah orang tuh bisa develop karisma di dalam kepemimpinannya? Tentu bisa melalui kegiatan latihan kepemimpinan dan juga melalui kondisi-kondisi bukan kondisi sih, lebih ke pengalaman dalam dia memimpin gitu. Ketika dia punya visi yang harus disampaikan kepada anggotanya dan dia harus melakukan itu, maka melalui visi yang disampaikan tentu anggotanya bisa melihat orang ini nih berkarisma. Jadi kita bisa ngedevelop karisma itu perorangan gitu, walaupun kita punya limitations. Nah, lanjut. Biasa kita selanjutnya akan berbicara tentang influence. Gimana sih caranya sih charismatic leadership ini nih menginfluence para anggotanya untuk melakukan sesuatu. Charismatic leadership ini influence para anggotanya melalui visi yang mereka punya dan melalui cara penyampaian visi yang mereka punya. Mereka memiliki cara yang unik untuk menyampaikan visi-visi apa yang mereka punya. Dan biasanya itu pemimpin yang berkarisma tuh dilihat dari bagaimana caranya dia menghadapi situasi yang krisis gitu. Nah, ketika menghadapi situasi yang krisis ini, biasanya para charismatic leader ini dilihat lebih bagaimana dia cakap dalam mengambil keputusan, bagaimana cara dia bernegosiasi. Itu yang membuat seorang tuh bisa dibilang charismatic leader. Nah, namun ada charismatic leadership ini tidak sepenuhnya baik gitu untuk beberapa orang. Mungkin baik dalam untuk mengachieve goals, tapi ada beberapa orang-orang yang kita bisa bilang berkarisma, contohnya adalah Hitler dalam kasus ini. Karena adanya dorongan self-interest di dalam dirinya, tapi dia bisa menginfluence orang untuk melakukannya, tentu outcome-nya tuh buruk gitu. Jadi dia tuh menggunakan karismanya untuk hal yang salah gitu, atau goals yang salah gitu. Nah, lanjut di sini saya akan berbicara tentang transactional dan transformational leader. Jadi pembeda dari transactional dan transformational leader adalah orang-orang dengan transactional leader ini lebih peduli terhadap keberlangsungan dan goals yang dia capai oleh tim. Jadi kalau ketika timnya tidak, dia tuh lebih ke arah apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus di-achieve oleh timnya. Mereka tidak, transactional leader ini lebih kelihatannya itu abai terhadap kondisi timnya dan kinerja timnya keseluruhan. Yang penting tuh goals-nya tuh tercapai gitu. Nah, sedangkan transformational leader ini beda. Transformational leader ini mampu untuk menginfluence timnya untuk melampaui self-interest-nya atau melampaui keinginan-keinginan pribadinya untuk keberlangsungan dan untuk kebaikan organisasi di dalamnya. Jadi emang di transformational leader ini pendekatan untuk pursue visi dan goals yang harus dicapai ini berbeda dengan transactional leader. Kalau transactional leader kan yang penting goalsnya tercapai, kondisi timnya emang nggak apa-apa, udah itu terserah gitu. Kalau misalnya transformational leader tuh lebih peduli terhadap timnya tuh dan develop timnya untuk kebaikan dari atau keuntungan untuk tim secara keseluruhan. Nah, ini bisa dilihat dari karakteristiknya tentu berbeda. Nih, kalau transactional leader itu contingent reward, yaitu mereka akan mereward orang-orang yang atau menjanjikan reward kepada orang-orang yang memiliki performa yang bagus gitu. Mereka tuh ya lebih ke arah nggak peduli terhadap orang-orang yang kompetensinya kurang bagus gitu. Dan kemudian ada manajemen by exception, dalam ini aktif. Mereka akan sebagai penonton saja dalam kinerja tim ketika timnya melakukan pekerjaan, dan ketika terjadi penyimpangan mereka akan mengambil langkah yang korektif gitu, langsung mengkoreksi para anggota timnya gitu. Dan pasifnya itu mereka tuh hanya mengintervensi atau bahkan tidak melihat kondisi timnya. Ini kan kalau masih di aktif ini masih menonton. Kalau misalnya di pasif ini mereka hanya mengintervensi ketika terjadi sebuah masalah di dalam timnya. Selanjutnya laissez-faire itu dalam bahasa Inggris itu artinya let it be. Jadi biasanya itu transactional leader tuh abai terhadap responsibility-nya di dalam tim. Kan yang penting dia mengarahkan anggota-anggota timnya. Ini certain goals yang harus di-achieve nih, dan biasanya abai dalam proses
untuk mencapai goals tersebut. Dan biasanya itu mereka menghindari untuk membuat decisions gitu. Jadi tidak involve di dalam kegiatan timnya ketika ingin mengachieve goal tertentu. Sedangkan transformational leader ini berbeda. Mereka tuh provide vision and missions, terus mereka tuh berusaha untuk gain respect terhadap para anggotanya dan juga gain trust gitu. Karena kan untuk melampaui self interest dari para anggota-anggota ini atau berusaha untuk mengesampingkan self interest dari anggota-anggota demi keuntungan keberlangsungan tim itu tentu sulit gitu. Jadi mereka harus gain respect dan gain trust. Terus mereka juga engage anggota timnya melalui experiential motivations, yaitu mereka tuh mengkomunikasikan berbagai ekspektasi dan berbagai goals yang harus mereka capai. Dan selanjutnya intellectual stimulations, mereka dalam bekerja tuh mengedepankan tentang rationality dan kecakapan dalam melakukan sesuatu gitu. Tentu juga dalam mengambil keputusan, para transformational leader ini mengkoordinir timnya untuk dalam menyelesaikan masalah gitu. Dan transformational leader ini, kalau misalnya tadi salah satu pembeda yang lumayan jauh dari transactional leader adalah si transformational leader ini peduli terhadap para anggota timnya secara individual gitu, bukan hanya grup gitu. Dan kepedulian ini ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian terhadap individual per individual dan memperlakukan para individual ini dengan baik gitu. Dan ya, lanjut. Nah, bagaimana sih caranya si transformational leadership ini bekerja? Mereka tuh share vision gitu, membagikan visi apa saja yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya, dan mengkoordinir para anggota timnya untuk mencapai timnya. Nah, kegiatan tersebut juga dilakukan dengan mengempower timnya itu. Mereka mengempower para timnya atau memberikan tugas dan berbagai keputusan terhadap timnya gitu. Jadi bukan cuma mengambil keputusan sepihak, tapi menginvolve timnya untuk melakukan sesuatu dan mengambil keputusan. Selain itu, transformational leader ini bekerja dengan cara juga menginfluence para workers-nya itu. Tadi sudah saya bilang dia peduli terhadap berbagai individual atau perorangan dari timnya itu. Dan selanjutnya si transformational leader ini juga bekerja secara kreatif gitu. Salah satu hal yang unik dari transformational leader itu adalah dia bukan hanya melakukan proses kreatif dalam dirinya sendiri, tapi bisa membuat orang-orang di sekitarnya itu juga kreatif gitu dalam menghadapi sebuah masalah. Dan penyampaian dari transformational leader ini juga simple dan terfokus terhadap para individual yang tadi sudah saya bilang. Dan tim fokusnya itu, dalam tim fokus, transformational leader ini berusaha untuk mengarahkan timnya untuk mengachieve goal tertentu dan mengempower para timnya juga untuk mengachieve goal tertentu. Lanjut. Di sini terdapat full range of leadership model. Bisa dilihat bahwa di dalam gambar, bisa dilihat dalam grafik tuh kepemimpinan transformational tuh lebih efektif dan aktif dibanding kepemimpinan yang transaksional gitu. Karena kan yang tadi bisa dilihat bahwa transformational tuh peduli terhadap timnya per se, dan juga mereka berusaha untuk empower timnya untuk mencapai goal tertentu. Sedangkan transaksional hanya peduli terhadap goals yang mereka akan capai gitu, tidak peduli terhadap para anggota timnya. Nah, sebenarnya tadi dari penjelasan saya mungkin ada kebingungan itu, apa sih perbedaan transformational dan charismatic leadership. Nah, kalau transformational ini nih perbedaannya tuh yang dapat terlihat adalah charismatic leadership ini nih dari cara menyampaikan dan cara untuk menginfluence para anggota timnya gitu. Sedangkan transformational leader ini lebih ke arah lebih kepada
apa yang harus dilakukan dan apa yang disampaikan kepada anggota timnya. Jadi itu berbeda gitu. Kalau misalnya karismatik tuh lebih ke caranya gitu, cara menyampaikannya, sedangkan transformational tuh lebih ke arah isi dari apa yang harus dikerjakan oleh anggota timnya gitu. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sorry. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prameswari Jovita. Saya akan melanjutkan pembahasan chapter 12 tentang leadership. Nah, di LO5 ini, tipe leadership yang dibahas adalah responsible leadership. Yang pertama yaitu authentic leadership, di mana fokusnya adalah pada moral. Nah, authentic leader tadi dipercaya sebagai pemimpin yang mengenali siapa mereka, value apa yang mereka bawa, dan value apa yang mereka yakini. Para followersnya atau para pekerjanya itu menganggap mereka sebagai orang-orang yang etis dan respectful. Salah satu contoh authentic leader adalah Grace Liu, yaitu seorang pengusaha porselen yang kesuksesannya itu dipercaya dicapai karena ia memiliki strong personal core values of respecting each individual. Jadi dalam memimpin para pekerjanya itu dia respectful banget each other. Dan hasilnya adalah lingkungan kerja yang ia miliki itu ada positive vibes gitu. Jadi menghasilkan positive energizing effect. Nah, yang selanjutnya adalah ethical leadership, di mana pemimpin beretika ini biasanya memiliki para pengikut yang cenderung memiliki perilaku OCBs, dan biasanya lebih terbuka kepada pemimpin-pemimpin atau atasannya mengenai persoalan yang ada dalam lingkungan kerja. Karena secara teori ethical leadership berarti pemimpinnya tuh memiliki etika dan pastinya respect terhadap apa yang disampaikan oleh para pekerjanya tadi. Nah, in contrast, unethical leader adalah pemimpin yang memanfaatkan karismanya untuk memberikan perintah dan mewujudkan kepuasan pribadi. Jadi mereka ini dalam singkatnya bisa dibilang sebagai seseorang yang self-centered. Nah, karena ethical leadership ini sebenarnya lebih dikenal sebagai suatu hal yang teoritis, maka dalam mengaplikasikannya akan dikombinasikan dengan charismatic leadership. Hasilnya dikenal juga sebagai socialized charismatic leadership, atau konsep kepemimpinan yang mengutamakan nilai dari other-centered dibandingkan self-centered yang dilakukan oleh ethical leader. Ciri-ciri dari ethical leader tadi dapat dirangkum menjadi 4 jika sudah diaplikasikan dengan charismatic leadership, yaitu clear atau jelas, moral, inklusif, dan juga goal setting. Pemimpin karismatik itu juga dia tuh mampu menyalurkan nilai apa yang dia bawa kepada para pengikutnya, sehingga para followersnya tuh kayak terinfluence sama apa yang mereka omongan itu, dan juga itu dibuktikan melalui perbuatan. Nah, yang terakhir adalah servant leadership atau gaya kepemimpinan yang melewati kepentingan pribadi. Jadi lebih fokus pada growth and development. Kalau pemimpin di perusahaan berarti lebih fokus pada growth and development para pekerja-pekerjanya. Jadi membantu self-improvement mereka pekerjanya itu. Nah, biasanya hasil dari pengaplikasian servant leadership ini adalah higher commitment, self-efficacy, dan juga memiliki perception of justice. Selain itu juga kinerja kelompok biasanya lebih tinggi, dan juga kreativitas juga meningkat. Dan yang terpenting adalah para pekerja biasanya mengurangi niat untuk keluar dari lingkungan kerjanya yang saat ini dipimpin oleh dengan gaya kepemimpinannya yaitu servant leadership. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurzihan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LO6 chapter 12 mengenai positive leadership atau kepemimpinan yang positif. Di sini kita akan membahas apa dampak positif dari seorang pemimpin. Baik, pertama, dari seorang pemimpin, kita dapat mempunyai rasa percaya atau trust. Rasa percaya merupakan sebuah unsur psikologi yang hadir ketika kita setuju untuk mempunyai ekspektasi yang positif kepada seseorang mengenai hal yang akan datang. Meskipun hal tersebut itu membuat diri kita menjadi dalam posisi yang sangat rentan. Nah,
Rasa percaya itu sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Jika hal tersebut hancur, maka akan ada dampak yang sangat serius dalam performa grup atau organisasi. Selanjutnya, di dalam sebuah kepemimpinan atau hasil dari rasa percaya yang dapat dihadirkan oleh seorang pemimpin, terdapat beberapa hal yang menjadi benefit atau keuntungan dari adanya rasa percaya tersebut. Yang pertama, seorang pekerja dapat lebih didorong untuk mengambil resiko. Ketika seorang pekerja memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dari yang biasanya, atau melakukan arahan baru dari atasan, hal itu merupakan salah satu bentuk dari rasa percaya, dan hal tersebut tentunya mengambil resiko untuk dirinya. Apabila keduanya, antara atasan dan pekerja, saling mempercayai, hal tersebut itu akan berjalan sangat lancar dan terfasilitasi oleh rasa percaya. Selanjutnya, rasa percaya akan memfasilitasi dalam pemberian informasi. Salah satu alasan terbesar seorang pekerja itu gagal untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka pertimbangkan dalam sebuah pekerjaan, itu karena mereka merasa tidak aman untuk memberikan pendapat dan menyampaikan aspirasi mereka kepada atasannya. Nah, di sini terdapat peran dari seorang pemimpin atau seorang manajer. Seorang manajer dapat membangun rasa percaya kepada bawahannya atau kepada para pekerja untuk dapat dengan bebas mengekspresikan ataupun menyampaikan apa pendapat dari mereka. Para manajer dapat meyakinkan kepada para pekerja bahwa pendapat apapun dari mereka itu didengar, dan hal tersebut itu akan berdampak baik bagi grup ataupun organisasi. Nah, keyakinan yang diterapkan atau yang ditanamkan oleh seorang manajer itu akan menambah keinginan para pekerja untuk berbicara dengan lebih. Lalu selanjutnya, dari rasa percaya, sebuah grup itu akan lebih efektif. Jadi ketika pemimpin dapat membuat anggota dari grup itu memiliki rasa saling percaya, setiap anggota akan memiliki keinginan yang lebih dalam membantu usaha antara satu sama lain. Serta ketika rasa percaya itu sudah timbul, akan ada kerja keras yang lebih di dalam grup itu, dan kerja keras tersebut akan semakin meningkatkan rasa percaya dari setiap anggota. Selanjutnya, rasa percaya akan menambah produktivitas. Ketika para pekerja percaya kepada atasannya, mereka itu akan cenderung mendapatkan penilaian performa yang lebih tinggi, dan hal tersebut akan berindikasi untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Rasa percaya yang tinggi kepada atasan, para pekerja akan mendapatkan penilaian performa yang tinggi, dan hal itu akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk membangun rasa percaya kepada seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Nah, di sini itu akan dijelaskan bagaimana karakteristik dari seorang pemimpin yang dapat kita jadikan benchmark bahwa seseorang tersebut itu dapat dipercaya. Nah, pemimpin yang dapat dipercaya itu pertama pemimpin yang memiliki integritas. Integritas itu berarti sebuah kejujuran dan rasa dapat dipercaya. Dapat juga diartikan sebagai konsistensi antara hal yang dilakukan dengan yang dikatakan. Jadi, ketika seorang pemimpin mempunyai integritas dan memiliki konsistensi, itu akan menjadi salah satu hal yang membuat pemimpin tersebut dapat dipercaya. Lalu selanjutnya, kemurahan hati. Seorang pemimpin yang memiliki kemurahan hati akan mudah dipercaya karena orang tersebut lebih tertarik kepada hati yang dimiliki. Jadi ketika seorang pekerja menyampaikan sesuatu, apabila seorang pemimpin memiliki kemurahan hati, dia tidak akan mempertimbangkan
yang disampaikan itu apakah penting atau berhubungan dengan pemimpin tersebut, tetapi ia akan tetap mendengarkan dengan baik dan sesama kepada apa yang disampaikan oleh para pekerjanya, karena dia lebih tertarik kepada hati dan lebih menyampaikan rasa peduli serta suportif kepada pekerjanya. Nah, rasa peduli dan suportif ini merupakan ikatan emosional antara pemimpin dan pengikutnya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin dapat dipercaya apabila ia memiliki kemampuan dalam memperlihatkan teknik dan pengetahuan interpersonal, serta dari skill seseorang. Nah, kita itu tidak akan menyukai apabila harus bergantung kepada seseorang atau seorang pemimpin yang kemampuannya pun tidak dapat dipercaya, meskipun ia memiliki prinsip yang tinggi serta sebuah intensi yang membesar dalam menjadi seorang pemimpin. Lalu selanjutnya, ada juga kecenderungan rasa percaya, kecenderungan untuk percaya. Kepemimpinan yang efektif akan membangun rasa percaya antara pemimpin dan pengikutnya. Ada orang ataupun pekerja yang mencatat setiap janji dari percakapan atasannya, mencirikan bahwa orang tersebut itu tidak memiliki kecenderungan untuk percaya kepada pemimpinnya, dan pastinya tidak akan mengikuti perkataan dari pemimpinnya. Tetapi, ketika orang yang memiliki kecenderungan untuk percaya, orang tersebut akan berpikir bahwa pemimpinnya itu merupakan seorang yang jujur dan berterus terang, dan ia akan lebih melihat bukti dan dia akan lebih melihat dan mencari bukti bahwa atasannya tersebut merupakan seseorang yang memiliki sifat dapat dipercaya. Nah, kecenderungan dari rasa percaya ini sangat berhubungan dengan sifat keramahan dan berhubungan dengan sifat keramahan seseorang. Dan orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akan cenderung untuk tidak mempercayai orang lain. Jadi ketika kita memiliki kepercayaan diri, kita juga dapat mempercayai orang lain dengan lebih gitu. Lalu selanjutnya, korelasi antara rasa percaya dan budaya. Dalam pekerjaan, rasa percaya dari setiap pekerjaan itu memiliki hal yang berbeda. Dan rasa percaya dalam hubungan pekerjaan memiliki perspektif dan sudut pandang yang berbeda tergantung dari budaya yang dimiliki. Lalu, peran dari waktu. Untuk mempercayai seseorang, kita dapat memperhatikan sifat dan perilakunya dalam jangka waktu tertentu. Peran waktu ini sangat penting dan dapat menentukan bagaimana besarnya rasa percaya kita kepada seseorang. Nah, selanjutnya, mengambil kembali rasa percaya. Rasa percaya bukan berarti akan terus ada, tetapi bisa saja terdapat beberapa pelanggaran ataupun beberapa perilaku yang dapat merusak rasa percaya tersebut. Nah, untuk mengambil kembali rasa percaya, itu tuh hanya bisa dilakukan tergantung dari situasi dan kondisi, serta hal apa yang merusak kepercayaan orang lain terhadap kita ataupun terhadap seorang pemimpin. Lalu selanjutnya, selain rasa percaya, kepemimpinan yang positif itu akan menghadirkan sebuah mentoring ataupun hal yang menjadikan pembelajaran bagi orang lain. Nah, mentor ini tuh merupakan pekerja senior yang mensupport orang-orang yang belum memiliki pengalaman. Dan mentor yang sukses merupakan guru yang baik. Mereka akan memperlihatkan ide yang baik, mendengarkan dengan seksama, serta berempati dalam permasalahan. Hubungan mentoring akan menjadikan fungsi karir dan psikososial. Nah, mentoring ini itu lebih akan memiliki dampak
kepada kesuksesan karir, tapi bukan dari bagian kemampuan atau personalitas atau personality dari orang tersebut. Tetapi seorang mentor itu akan lebih memiliki dampak kepada sisi psikologi dan membangun rasa percaya diri dari pekerja yang dia mentorkan atau mentinya. Jadi dari saya, positive leadership atau kepemimpinan yang positif akan menimbulkan rasa percaya serta memberikan mentoring bagi para pekerjanya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang L7, yaitu Challenges to Our Understanding of Leadership. Oke, yang pertama itu ada Leadership as an Attribution. Di sini tuh ada yang namanya Attribution Theory of Leadership. Jadi di teori ini dipercaya bahwa leadership atau kepemimpinan itu hanya merupakan atribusi yang dibuat oleh orang-orang kepada orang lain yang bisa dibilang pemimpin. Gitu. Jadi di chapter ke-6 sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Attribution Theory. Jadi intinya itu attribution theory itu kita menilai sesuatu itu berdasarkan persepsi kita terhadap orang tersebut. Jadi apa yang kita lihat itu kita menilai orang lain berdasarkan hal tersebut. Sama seperti attribution theory of leadership ini. Jadi misalnya kita menganggap bahwa seorang leader itu merupakan orang yang pasti punya skill komunikasi yang baik. Dia bisa contohnya bisa mengayomi orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Terus misalnya juga menganggap kalau leader itu merupakan orang yang sudah pasti cerdas dan orang cenderung menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi atau perusahaan itu berdasarkan si pemimpinnya itu. Selanjutnya ada substitutes for and neutralizers of leadership. Yang pertama ini ada substitutes. Substitutes itu sesuatu yang bisa menggantikan peran atau sokongan atau dukungan dari pemimpin dalam suatu organisasi. Contohnya, contohnya ada experience atau pengalaman. Jadi pengalaman atau skill contohnya. Jadi jika seseorang sudah punya pengalaman atau sudah punya skill dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, maka leader tidak diperlukan lagi untuk membantu dia mengerjakan hal tersebut karena dia sudah punya skill untuk mengerjakan hal tersebut. Dan selanjutnya ada neutralizers. Jadi neutralizers ini merupakan hal yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemimpin dalam menghasilkan outcome dari bawahannya. Jadi si leadership atau pimpinan ini atau leader dia tidak bisa jadi si neutralizer ini buat leadership ini tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi jika ada ataupun tidak ada leadership itu maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya itu reward. Jadi jika seseorang diiming-imingi reward atau imbalan jika mencapai target tertentu, maka orang tersebut akan melakukan suatu pekerjaan itu karena reward itu bukan karena pemimpinnya. Oke. Ini ada contoh-contoh ini. Contohnya professionalism. Jadi professionalism ini merupakan substitutes dari leadership ini. Karena kalau misalnya orang itu sudah profesional, maka dia tidak perlu diarahkan lagi oleh pemimpin untuk melakukan sesuatu yang benar. Oke, selanjutnya ada online leadership. Dengan banyaknya perkembangan teknologi, maka tidak memungkiri lagi, kita tidak bisa memungkiri bahwa bahwa sudah banyak virtual meeting gitu. Jadi ketika bekerja itu sudah tidak perlu tatap muka lagi. Contohnya sekarang ini. Nah, hal tersebut ini sangat
menimbulkan masalah karena dia ini kayak sulit untuk membangun trust atau membangun momen di dalam tim itu jika dilakukan secara online atau virtual. Jadi untuk membangun kepercayaan itu pasti orang satu sama lain itu harus bertemu dulu, harus bertemu secara langsung. Makanya ini sangat sulit. Ini identification based trust. Jadi ini merupakan kepercayaan yang dibangun berdasarkan adanya intensi untuk mengerti satu sama lain dan dapat mengapresiasi keinginan satu sama lain. Ini kalau misalnya kita sudah bertemu secara langsung, itu pasti hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dibandingkan secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya nanti leaders akan memiliki skills untuk membangun kepercayaan di dalam tim itu. Oke, selanjutnya ada selection leaders atau memilih pemimpin. Nah, yang pertama ini pastinya dia melihat atau menilai dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Contohnya jika misalnya suatu tim ingin mencapai target yang tinggi, maka dibutuhkan leader yang bisa dibilang cukup ambisius untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya ini ada tes kepribadian karena dibutuhkan karena untuk identifikasi sifat dan kepribadian yang tepat sebagai pemimpin. Jadi ini sangat mungkin berbeda-beda di tiap tempat. Selanjutnya pemimpin dengan emotional intelligence yang tinggi akan memiliki peluang yang lebih tinggi juga untuk meningkatkan keberhasilan suatu organisasi. Karena pemimpin dengan emotional intelligence yang tinggi, dia bisa memahami orang lain dengan lebih mudah, dan dia juga bisa menempatkan diri dia ketika berada di sekitar orang. Oke. Selanjutnya ada training leaders atau pelatihan pemimpin. Yang pertama ini, peluang keberhasilan dari kepelatihan kepemimpinan biasanya akan lebih efektif kepada orang yang memiliki high self monitoring atau orang-orang yang aware terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tahu gitu kira-kira kurangnya dia apa, maka ketika ada pelatihan dia benar-benar bisa menyerap atau mengambil hal dari pelatihan tersebut dan mengimplementasikannya kepada dirinya. Selanjutnya organisasi dapat melatih implementation skill dari diri mereka, dan organisasi juga dapat melatih skill seperti trust building, mentoring, dan situational analysis. Dan yang terakhir ini ada meningkatkan kualitas karisma leader dari pelatihan melalui exercise. Leaders itu dapat dilatih dengan kasus-kasus, contoh-contoh kasus atau masalah di tim mereka. Maka ketika mereka diberikan suatu masalah itu, bagaimana sih mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan leaders itu bisa berkaca dan mengevaluasi dirinya dari training atau modeling exercise tersebut. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.